Shalom, salam jumpa para pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini kita bertemu kembali dalam sebuah perenungan mana saya, Onesim Tuboi, guru jemaat pada Jemaat Niel Suri Pantai akan menyampaikan firman Tuhan yang terangkat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sebagai dasar perenungan kita di saat ini. Mari kita akan berdoa sebelum membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kehidupan yang kami boleh jalani di hari ini, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami dalam seluruh aktivitas kami. Di kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus hadir menerangi seluruh kehidupan kami, baik para pemirsa Tabura Injil maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami, supaya firman kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan senantiasa kami boleh lakukan dalam hari-hari hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pembicara, pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar saya angkat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini diangkat dari perikop pembacaan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini merupakan sebuah respons atau jawaban dari Tuhan Yesus pada orang Yahudi yang memprotes tentang tindakan Yesus untuk menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun yang berada di kolam Bethesda di kota Yerusalem. Dan mengapa mereka memprotes? Karena perbuatan Yesus, pelayanan Yesus ini dilakukan pada hari Sabat. Dan menurut tradisi orang Yahudi, bahkan dalam hukum Taurat, hari Sabat itu harus dikuduskan. Hari Sabat itu betul-betul harus bersih dan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, perlakuan-perlakuan yang mengotori hari Sabat. Namun Yesus melakukan satu kegiatan pelayanan untuk menyembuhkan orang sakit yang sudah 38 tahun. Dan itu sebabnya dia mendapatkan semacam protes dari orang Yahudi. Tapi apa yang Yesus respons mereka bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Bekerja merupakan sebuah bentuk pelayanan dari Tuhan pada setiap orang yang benar-benar membutuhkan. Dan dari cerita ini atau dari kisah ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita atau menjadi pengajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya. Setiap saat Tuhan selalu bekerja. Setiap saat Tuhan selalu menciptakan manusia baru. Setiap saat Tuhan selalu memberi hidup untuk makhluk hidup. Setiap saat Tuhan selalu menyembuhkan orang sakit. Bahkan mendengarkan
permohonan doa-doa kita. Dan Tuhan selalu menjawab. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat 8 dan terutama pada ayat yang ketiga dan 8. Penjagamu tidak terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa? Sebab Allah hidup. Allah itu roh, ada di mana saja. Sehingga pelayanan, dia bekerja melayani setiap orang yang betul-betul datang kepada dia. Hal yang kedua yang menjadi pengajaran kita bahwa pekerja itu sebuah pelayanan. Bila bertemakan pelayanan, maka rasanya tidak ada batasan waktu dalam bekerja. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang sering tertunda karena alasan waktu. Dan peristiwa Bethesda adalah juga sebuah pekerjaan pelayanan. Dan itu pun sebuah ibadah. Ibadah tidak menitik beratkan pada hari, tetapi pada tindakan beribadah. Orang Kristen tidak beribadah di bawah hukum Taurat yang harus beribadah pada hari-hari tertentu. Orang Kristen tidak menguduskan hari Minggu sebagaimana orang Israel menguduskan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Orang Kristen beribadah pada hari Minggu sebagai peringatan akan hari kebangkitan Kristus. Jadi beribadah tidak menitik beratkan pada hari tertentu, tapi justru pada tingkatan peribadahannya. Dan peribadahan dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru adalah sebuah pelayanan. Oleh karena itu, dalam pelayanan Yesus, dalam melakukan sebuah tindakan untuk pelayanan kesembuhan, adalah sebuah ibadah karena perbuatan Yesus untuk menolong orang, untuk memberikan kelepasan bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Hal yang ketiga, bekerja penuh adalah sebuah gaya atau model Tuhan. Penjelasan Yesus saat ini menekankan bahwa apa yang dilakukan Allah juga dilakukan oleh anak. Allah Bapa memberi hidup, demikian juga anak dan sabdanya. Artinya ada sebuah proses keteladanan, ada proses pendidikan, ada proses pengalaman. Allah bekerja, Yesus bekerja mengikuti keteladanan Bapa. Demikian pula sebagai orang-orang tebusannya kita harus bekerja dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika bahwa bekerja itu penting. Jika orang tidak bekerja, maka tidak boleh diberikan makan. Ini artinya pekerjaan atau bekerja itu penting bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang telah diselamatkan, kita punya komitmen untuk selalu bekerja melayani pekerjaan Tuhan. Bekerja, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pernyataan ini juga merupakan sebuah peringatan bagi kita akan kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sungguh mencintai manusia dan selalu bekerja demi keselamatan manusia. Pertanyaannya untuk kita, sadarkah kita bahwa Tuhan selalu bekerja dalam diri kita? Dan apakah saudara dan saya merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri saya dan saudara? Kita hendaknya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita dalam merespons firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik setiap hari. Baik untuk diri kita sendiri dan sesama kita, dan terutama untuk memuliakan Tuhan. Kita bercermin dari Ibu atau Mother Teresa yang lebih banyak menolong orang, apapun yang dia kerjakan, membalut orang yang terluka, merawat orang yang sekarat, mengobati orang sakit. Dia menunda menerima hadiah Nobel karena melayani lebih penting. Sebuah keteladanan yang patut dijadikan contoh oleh saya dan saudara yang mengerti akan sebuah pelayanan. Sebagaimana kata-kata dalam Matius 20:8, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebuah teladan yang baik adalah khotbah yang terbaik. Demikian Benjamin Franklin. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya supaya kita terus bekerja bagi Tuhan. Pemirsa, demikian renungan kita hari ini. Di kesempatan ini saya mengajak semua pemirsa, mari kita terus menyaksikan
media Tabura Injil, BPK Klasis Yapen Selatan, biarlah kita terus bertambah-tambah dalam hidup, dalam bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.